Salam rahayu untuk sedulurku semua. Nah, selamat datang di channel Bayu Samudra. Jangan lupa untuk tekan like dan subscribe channel ini. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai bambu petuk atau pring temuros yang asli. Monggo. Sebelum video ini kita mulai, alangkah baiknya Anda sempatkan untuk tekan like, syukur-syukur subscribe video ini. Nah, gini teman-teman, saya itu akan bercerita sedikit ya tentang pengalaman saya beberapa waktu silam ya. Kira-kira itu di tahun 2019 atau 17, saya lupa. Intinya itu sudah lama. Dulu itu saya itu mengejar bambu petuk itu gila-gilaan hingga tirakat, terus intinya melakukan tirakat itu banyak, dirawangi puasa dan lain sebagainya selama 3 tahun atau lebih mungkin. Dan yang saya dapat ya bambunya seperti ini. Seperti apa bambunya? Nah, monggo mari disimak. Jangan lupa like-nya dulu ya. Nah, seperti ini bambunya, bambu petuk yang asli. Gini teman-teman, saya akan jelaskan ya apa itu bambu petuk ya. Jadi gini teman-teman, bambu petuk itu pada waktu mbah-mbah dulu itu menyebutnya itu pring temuros, bukan bambu petuk ya. Lebih terkenalnya itu pring temuros. Bambu petuk itu adalah istilah yang baru ya. Kalau waktu itu disebutnya pring temuros. Nah, gambarannya itu seperti ini ya. Pring temuros itu seperti ini. Ruasnya ini bertemu. Cuman bambu ini sekarang itu biasanya disebut bambu tumpang sari atau TS. Kalau yang ruasnya 1, cabangnya 2, sekarang atau saat ini dan waktu dulu pun ya disebutnya pati lele. Cuman yang kalau ruasnya 2 seperti ini itu disebutnya tumpang sari. Ini normalnya kan setiap bambu cuma 1 ya. Cuman kalau ini ada 2. Menurut saya yang seperti ini itu yang bambu petuk teman-teman. Kalau masih ngeyel, nanti coba dipikir-pikir lagi. Jika teman-teman dari pecinta bambu atau mungkin teman-teman yang suka dengan hal mistis atau pecinta benda-benda antik, mungkin pasti paham dengan istilah suruh temuros atau sirih temuros. Itu yang bertemu itu tulang dari daunnya. Iya kan? Coba nanti saya sertakan gambarnya. Sirih temuros itu karena tulang daunnya bertemu semuanya, maka disebut sirih temuros. Nah, seperti halnya bambu ini. Bambu ini kan ruasnya ketemu. Beratnya berdekatan. Itu kalau dulu itu ya sebutannya ini pring temuros. Cuman kalau sekarang disebutnya tumpang sari ya. Karena yang banyak beredar itu yang bambu petuk itu yang cabangnya sini menghadap ke sana, sini menghadap ke sana, terus yang ruas bambunya ini membalik gitu. Iya kan, seperti itu. Nah, kalau kita cari bambu seperti kriteria yang dicari si YouTuber itu, 100 tahun pun nggak akan pernah ada. Saya berani menjamin. Kalaupun ada, itu semua palsu. Kenapa kok saya bisa bilang gitu? Nah, saya jelaskan ya. Mungkin di video sebelumnya itu belum saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan kenapa kok sekarang itu banyak beredar bambu palsu gitu.
Jadi gini teman-teman dan seluruh semuanya itu saya jelaskan ya. Jadi banyak beredarnya pring petuk palsu itu sebetulnya tak lain dan tak bukan karena menyangkut bisnis ya. Itu semua adalah bisnis tipu-tipu ya, atau bisnis uka-uka. Percaya nggak percaya silahkan. Jadi gini, itu menurut saya ya, ini menurut saya, asumsi saya pribadi. Para pengrajin-pengrajin bambu itu bekerja sama ya. Atau mungkin ada satu bos yang dia itu menyebarkan anak buah untuk membuat bambu yang sedemikian rupa. Lantas dia menyebarkan sayembara, ibaratnya sayembara lah. Barang siapa yang bisa nemuin bambu yang seperti yang dicari, memiliki kriteria seperti ini, akan dibayar dengan harga miliaran. Nah, lantas si pengrajin-pengrajin bambu itu menyebarkan bambunya kemanapun tempat gitu. Nah, dan naasnya orang yang tidak tahu nanti dia mengira bahwa bambu seperti itu bambu yang dicari dengan harga yang miliaran rupiah. Lantas bambu-bambu seperti itu akan dibeli, biasanya nanti dibeli dengan harga jutaan ataupun puluhan juta. Nah, ketika yang beli bambu itu menghubungi si pencari, biasanya nanti bambunya akan dicek dan dikatakan bahwa ini palsu. Ya memang benar palsu. Sebetulnya kan memang seperti itu. Nah, penipuan yang kedua itu seperti ini. Biasanya dari pihak tester ya. Testernya itu dia sudah tahu bahwa bambu yang akan dicek itu palsu, ya memang palsu kan. Cuman si yang penjual itu kan tidak tahu, taunya bambu yang dibelinya itu asli. Nah, kita itu akan mengundang seorang tester bambu petuk atau master bambu petuk lah, biar keren sebutannya. Nah, kita mengundang itu nanti kan biasanya ditawari, kita disuruh ganti ongkos lah atau ganti apalah pembayaran untuk testernya itu, bahwa jika bambu itu benar nanti akan dibeli, biasanya gitu. Namun jika salah nanti dia harus menanggung ongkosnya gitu. Waktu dulu seperti itu. Dan ini semua itu sebetulnya nggak cuma terjadi di bambu petuk. Padahal bisnis uka-uka itu ada banyak. Contohnya apa? Contohnya tokek dengan panjang 45 cm. Normalnya tokek itu ya apa? Paling besar dan paling panjang itu ya normalnya paling panjang itu biasanya 39 cm. Itu udah panjang, itu udah ukuran langka gitu, ibaratnya seperti itu. Saya kenal orang yang jual beli di seputar reptil tokek selama berpuluh-puluh tahun itu. Saya tanya itu, dia itu nggak pernah yang namanya dapat tokek yang panjangnya 45 cm. Dan kalaupun ada itu biasanya katanya biawak yang disulap jadi tokek atau biawak yang dikasih kostum seperti halnya tokek. Nah, terus ada lagi tentang bisnis uka-uka tentang batu merah delima yang asli, yang konon harganya bisa sampai berapa puluh miliar gitu. Itu juga sebetulnya nanti itu banyak kan Indonesia itu sebetulnya batu yang seperti itu cuma sedikit ya, batu merah delima itu semua nanti biasanya batunya KW semua, dan kita itu naasnya beli yang batu-batu seperti itu, batu-batu KW. Nanti kita beli dengan harga puluhan juta, lantas kita menjualnya dan si pembeli nanti mengatakan bahwa batu yang kita punya palsu. Nah, poinnya di sini apa? Poinnya di sini itu saya itu akan membongkar ya buat teman-teman semua yang saat ini sedang mencari bambu petuk ataupun menggila tentang tokek 45 cm. Saya harap sekarang berhenti. Sayangi uang Anda dan sayangi waktu Anda.
Jangan sampai hanya karena tergiur dengan harga yang fantastis Anda kehilangan uang, apalagi sampai kehilangan saudara-saudara Anda. Kenapa kok saya bilang saudara, keluarga Anda ya? Bisa kehilangan keluarga gitu. Bukan jadi tumbal, bukan. Saya punya pasien beberapa itu, dia itu meluangkan hidupnya hanya untuk mencari barang-barang seperti ini. Sampai dirinya lupa keluarga. Setiap hari pergi keluar kota hanya untuk mencari bambu seperti ini atau tokai yang panjangnya seperti itu. Sampai keluarganya itu ditinggalkan, bisnisnya ditinggalkan, alhasil kebanyakan mereka gulung tikar hanya karena mencari benda-benda seperti ini. Yang salah itu bukan bendanya, yang salah itu kita yang tertipu dengan modus-modus pembodohan itu. Jadi saya harap share video ini sebanyak mungkin kepada teman atau saudara kalian yang saat ini sedang mencari-cari bambu petuk, samurai selendang, terus merah delima gitu. Saya harap share kepada mereka semua, share sebanyak mungkin ke Facebook agar mereka cepat sadar, agar tidak kehilangan keluarga ataupun harta benda mereka. Oh iya, saya belum sebutkan ya, mungkin dari tadi itu belum saya sebutkan yang tentang samurai selendang yang katanya putus paku itu. Nah, saya buka ya. Samurai selendang itu sebetulnya harganya murah. Harganya itu mungkin di pengrajin di Surabaya itu saya pernah dapat info itu sebetulnya harganya cuma 500.000. Dan dulu pernah ada sayembara itu yang menemukan samurai selendang itu konon harganya juga bisa nyampe ratusan juta. Jadi mulai sekarang Anda itu harus berhati-hati, harus bijak dalam mengambil sebuah tindakan. Jangan sampai karena tergiur dengan harga yang triliunan ataupun miliaran, Anda terjebak pada tipu daya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Monggo di share dan like sebanyak mungkin. Terima kasih. Nah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Like video ini dan bagikan kepada teman dan sosial media agar banyak orang yang sadar. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.